Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rati Mandasari, NIM 10527111119, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, semester 7. Kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneur syariah. Pemirsa sekalian, salah satu dari anjuran Islam dalam menjemput rezeki adalah dengan menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan seorang entrepreneur syariah adalah mereka yang berdasarkan seluruh aktivitas usahanya dengan berdasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam. Sebagai sebuah aktivitas usaha, maka seorang entrepreneur syariah haruslah mendasarkan seluruh aktivitasnya kepada nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Merujuk kepada ayat ini, maka seorang menjadi entrepreneur haruslah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh sendi kehidupannya, termasuk dalam melakukan aktivitas usahanya. Ia tidak boleh melakukan aktivitas usaha yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, semisal riba, maisir, goror, dan akad yang diharamkan lainnya. Sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berwirausaha merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bertebaran di muka bumi menurut Ibnu Katsir adalah dengan melakukan perjalanan untuk berdagang. Sehingga ayat ini juga merupakan stimulus Islam bagi aktivitas entrepreneur berupa usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bermanfaat untuk orang lain dengan menyediakan lapangan kerja. Menjadi entrepreneur adalah salah satu dari tradisi Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, sebagaimana dalam salah satu sabda beliau yang artinya, dari Rafa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ditanya, "Apakah pekerjaan yang paling baik atau afdol?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangan sendiri atau hasil jerih payah sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur." Pemirsa sekalian, riwayat ini menunjukkan bahwa dengan tangan adalah sebaik-baik usaha. Demikian pula dengan aktivitas jual beli, termasuk di dalamnya berdagang atau wirausaha entrepreneur. Berdagang adalah salah satu dari sumber keberkahan. Sebagaimana dalam riwayat lainnya disebutkan, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar atau membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Sabda Nabi Muhammad SAW ini bukanlah hanya isapan jempol belaka. Bahkan sejak remaja beliau telah menjadi seorang entrepreneur yang ulung. Tidak hanya di Mekah, melainkan telah menjadi wirausaha berkelas internasional yang sudah sampai ke Yaman, Suriah, dan beberapa pasar internasional lainnya pada masa itu.
Jiwa entrepreneur beliau terlihat dari karakter dalam berbisnis. Berlaku jujur, tidak menyembunyikan cacat barang dagangan, serta dapat dipercaya adalah karakter bisnis yang menjadi pedoman bagi seluruh entrepreneur syariah dalam setiap aktivitas usahanya. Begitu mulianya seorang entrepreneur dalam Islam, sampai-sampai ia akan bersama para nabi dan orang-orang yang syahid, sebagaimana sabda beliau, perdagangan yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Pemirsa sekalian, merujuk pada riwayat ini, maka entrepreneur syariah adalah mereka yang memiliki jiwa shodiq, yaitu jujur, terpercaya dalam seluruh aktivitas usahanya. Mereka kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, orang-orang solih, dan juga mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat ini menunjukkan pula bagaimana seorang entrepreneur syariah memiliki kedudukan yang mulia selama ia memiliki karakter Islam dalam setiap usahanya. Karakter inilah yang akan menjadi setiap entrepreneur syariah siap untuk menghadapi berbagai perubahan dalam dunia bisnis, khususnya dalam perkembangan teknologi dan komunikasi. Pemirsa sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dunia pada babak baru industri. Adanya transportasi berbasis online, sistem pembayaran hingga efisiensi tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan internet. Tentu saja, berbagai jenis bisnis dan transaksi yang ada akan bersentuhan dengan sistem bisnis syariah. Misalnya, saat ini berkembang finance teknologi berbasis syariah, pembayaran berbasis syariah, dan berbagai akad-akad syariah baru untuk menjawab perkembangan zaman. Perkembangan ini akan terus berlanjut dan memberikan tantangan baru bagi para pelaku yang melakukan aktivitas usaha berbasis syariah. Seorang entrepreneur syariah adalah wirausaha yang memiliki jiwa entrepreneur yang tangguh dan siap untuk menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangannya, termasuk dengan hadirnya Industrial Revolution 4.0. Ia menjadi tantangan baru yang harus dihadapi sekaligus peluang menjadi pemenang dalam era revolusi industri ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.